Dibuka pendaftaran online trading class batch yang ke-25, supply demand, dan price action. Biaya hanya 2 juta. Setiap peserta diberi kesempatan untuk mengulang kelas di batch berapapun, hingga paham sampai benar-benar siap memulai trading. Kelas dilakukan 16 kali pertemuan secara online, kelas dimulai tanggal 13 Agustus 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung daftar. Kemarin sebenarnya ada beberapa ide ya teman-teman untuk materi webinar malam ini. Cuman saya tergelitik dengan satu materi yang teman-teman request di sini teman. Dan di sini nggak ada namanya. Di sini nggak ada namanya. Jadi malam ini saya akan coba fokus ke sini. Yang lain ini teman-teman nanti akan coba kita bahas after kita bahas yang ini. Ya, oke. Jadi usul tema udah belajar banyak teknik tapi masih sering lost, teman-teman. Belajar banyak teknik masih sering lost. Nah, ini kita ada 14 orang di sini. Malam Pak Andrew, malam Mas Andris, malam Pak Hen, ada Mas Iwan, Om Deddy, Pak Riu, Pak Rizal, Pak Slamet, ada Tantan, Mas Yundan, Sekret, ada Mas Zen. Mungkin nanti yang lain akan nyusul. Nah, ini satu hal yang ironis ya teman-teman. Sudah lama trading, tekniknya sudah puluhan teknik mungkin dicoba, mentor sudah ganti ratusan mungkin, tapi masih sering loss juga. Ini kita harus introspeksi sih sebenarnya sih kalau ada yang di kondisi ini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang di kondisi ini, saya nggak ngerti tapi apakah Anda ada di sini? Ya, apakah Anda ada di sini yang bertanya tentang hal itu? Kita bahas ini dulu ya. Nah, saya copy. Yang bertanya silakan muncul. Yang saya blok merah. Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Oke. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, saya trading dari tahun 2008. Saya pun sama, saya pun sama teman-teman dengan Anda-Anda yang mungkin baru generasi COVID, Anda trade tahun 2010-an, Anda trade pasti mengalami sebuah hal yang disebut dengan ganti metode, ganti teknik, dan ganti pola trading. Karena tidak menutup kemungkinan kita itu pengen kayak teman kita. Mungkin ada teman yang share profit. Jadi kita pengen kayak dia. Pengen tahu tekniknya itu. Ada orang yang cerita pakai teknik saya. Profitnya besar, banyak, tumpah-tumpah profitnya. Anda tergiur untuk pindah teknik. Sebenarnya nggak masalah teman-teman. Asalkan ada hal-hal yang teman-teman mesti tahu. Selamat malam. Semoga malam ini mendapatkan top root. Ya teman-teman. Anda pindah dan ganti itu nggak masalah. Selama Anda ngerti batasannya. Anda ngerti batasannya.
atau Anda benar-benar sudah paham tentang konsep yang Anda tinggalkan. Dan memang konsep yang Anda tinggalkan itu benar-benar nggak bisa dipakai untuk waktu yang lebih lama. Jadi misalkan nih ada seseorang yang pakai teknik A. Dia bilang, alasan saya pindah karena apa? Saya nggak bisa ngukur risknya dengan pasti. Nah, itu salah satu alasan yang bisa saya terima, teman-teman. Itu salah satu alasan yang bisa saya terima. Oke. Lalu, misalkan saya pindah dari metode ini karena, misalkan teman-teman, metode ini saya harus trading pada waktu yang sama terus, Pak. Sehingga saya nggak bisa santai. Kayak saya sedang kerja, sedang keluar kota, di jam-jam tersebut kadang-kadang saya belum belum ada. Misalkan teman-teman pernah ngerti ya, teman-teman yang lama ada namanya pola trading yang dulu disebut dengan London Breakout. Pernah tahu teman-teman? Jadi begini, price begini, ini ada tanda di sini resisten, di sini ada tanda support. Ini saya belajar ini tahun 2010 kalau nggak salah. Ya, si London Breakout ini, pola trading ini hanya menunggu break atas atau bawah teman-teman. Kalau break atas ya saya buy, kalau break bawah kita sell. Ya, stop lossnya di sini. Ini SL. Nah, oke. Ini biasanya terjadi jam berapa? Si London Breakout ini terjadi pukul 13.30 validnya. Cuman seringnya di jam ini. Saya nggak bisa teman-teman. Masih kerja. Jadi sering ketinggalan. Dan repotnya kalau market sideways, ya ini resisten ini support, ini kena gini doang, ini kena gini doang. Jadi posisi saya malah ada di tengah gini. Nah, ini merepotkan buat saya. Ya, jadi ini salah satu pola yang saya tinggalkan. Lalu, dulu ada yang namanya triangle, chart pattern triangle ya teman-teman. Jadi pokoknya yang penting dia resisten support. Bisa ditarik, kita tarik pasti. Nah, break bawah, sell. Ya, break atas, buy. Jadi kebanyakan dulu polanya breakout teman-teman. Ini pun pernah saya jalani. Oke. Indikator misalkan. Ini moving average. Ini moving average. Ya teman-teman. Di sini saya punya chart. Saya nunggu ini pullback teman-teman. Nah, harapannya dia naik lagi ke atas chartnya. Nah, ini dulu pernah saya pakai. Cuman pada akhirnya saya tinggalkan karena di moving average ini saya bisa nggak ngerti, saya nggak tahu dengan valid berapa nilai stop loss saya. Ya, akhirnya dulu ini saya gabungkan sama supply and demand. Jadi saya tahu range SL-nya berapa. Dulu seperti itu. Sebelum memahami price action. Sebenarnya ini cukup oke teman-teman. Karena apa? MA ini bilang tentang tren. Ya. Lalu moving average ini bicara tentang koreksinya dulu. Baru price impulsif lagi. Ini cukup oke. Cuman sekarang yang saya gunakan untuk tren ini bukan lagi MA. Tapi market struktur. Nah, jadi lebih kepada saya update saja pola ini. Saya update. Jadi teman-teman meski Anda punya metode yang banyak, Anda kudu ngerti
seberapa jauh metode ini bekerja dan caranya seperti apa. Nah, mungkin ada, ini kita ada 28 orang ya sudah dari teman-teman di sini yang pernah atau sekarang masih sering ganti-ganti metode ya, atau bahkan sekarang Anda masih sering ganti metode teman-teman. Kita bisa sharing dulu, apa penyebabnya Anda gonta-ganti metode ya. Anda bisa ketik di kolom chat, nanti coba kita bahas teman-teman. Karena waktu di sini ada pertanyaan ini teman-teman timbul ya. Beliau sendiri menjawab, satu karena penasaran, yang kedua karena pakai metode A loss, ganti metode B, loss lagi ganti lagi ya. Ini normal sebenarnya, ini sangat normal. Cuman memang kita harus lebih bisa percaya diri ke depannya. Itu harus dengan metode yang kita ngerti. Nah, ini yang kita bahas dan teman-teman mesti ngerti. Dulu Bruce Lee pernah kasih kata kayak gini, teman-teman. Saya nggak takut sama orang yang berlatih 10.000 jurus tendangan satu kali. 10.000 jurus dilatihnya sekali tok. Ya teman-teman. Tapi saya takut sama orang yang belajar satu tendangan saja itu dia ajarkan atau dia pelajari 10.000 kali. Ya teman-teman. Pernah nggak sih kita di suatu posisi ya melihat video orang yang melakukan hal-hal yang ekstrim dan naik sepeda, turun gunung, naik gunung, atau Anda lihat B-boy, breakdance itu, wah hebat ya, wah keren ya, mereka bisa seperti itu. Nah yang teman-teman kudu ngerti bahwa mereka melakukan itu, pelajari itu, gak cuma dalam waktu yang semalam. Ini saya mengingatkan lagi ya teman-teman. Mereka melakukan hal itu gak cuma dalam semalam. Tapi mereka melakukan itu melalui banyak latihan, melalui banyak praktis teman-teman. Gagal dulu, gagal dulu, gagal dulu. Teman-teman pasti sudah ngerti. Cuman saya pikir ini harus saya ingatkan lagi. Ya, meskipun Anda sudah tahu, tapi kadang-kadang alam bawah sadar kita menolak untuk tahu. Menolak untuk tahu. Dan kita mungkin males teman-teman. Harus menunggu terlalu lama. Aduh, kesuwen, kelamaan Pak. Metode ini kesuwen, kelamaan. Belajarnya terlalu lama. Kapan saya trade-nya? Ya, banyak yang ikut kelas privatnya STA pun begitu. Ini kelamaan, Pak. Ini kapan saya tradingnya loh? Sabar dulu. Anda itu baru kenal metode ini tuh barusan. Mempelajarinya pun baru beberapa kali pertemuan. Kan begitu ya, teman-teman. Anda mau langsung bisa? Ya enggak mungkin, teman-teman. Naik mobil deh. Sekali latihan, apa langsung bisa? Ya, kecuali dulu pernah bisa, lalu 10 tahun vakum belajar lagi, maybe dia akan langsung bisa. Karena sudah punya basic. Tapi kalau Anda belum pernah menginjak pedal mobil, belum pernah pegang setir, belum pegang persneling, ya Anda harus mengerti komponen-komponen satu demi satu. Ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita keburu-buru. Nggak bisa kita keburu-buru. Nah, kita jalan saja masih bisa kesandung, teman-teman. Ada Om Deddy bilang begitu. Saya nggak bermaksud menggurui atau lebih pintar dari teman-teman, enggak. Cuman saya mengingatkan saja. Sebenarnya Anda sudah tahu tentang keadaan ini.
Anda sudah ngerti tentang posisi ini. Cuman ya itu tadi permasalahannya. Teman-teman lupa, teman-teman lupa dan lebih memaksakan diri. Ya, memaksakan diri pastinya. Nah, apa yang menyebabkan trader sering merubah metode trading? Oke, trader sering mengubah metode trading karena mereka mencari strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan profit dan mengurangi kerugian. Mereka mungkin merasa metode saat ini kurang memadai atau tidak konsisten dalam menghasilkan keuntungan. Nah, teman-teman, kita cek di sini. Saya mau benar-benar kita cek di sini ya. Trader sering mengubah metode trading mereka karena mereka mencari strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan profit. Ya, meningkatkan profit itu nggak selalu berdasar dari metode, tetapi increase the profit atau naikin profitnya, salah satunya itu adalah jam terbang. Oke, karena Anda sudah terbiasa, Anda sudah paham, Anda sudah ngerti, jam terbang Anda tinggi, ya profit akan mengikuti meningkat, teman-teman. Karena apa? Anda sudah paham, ya, dan mengurangi kerugian. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kerugian, oknum utamanya siapa sih, teman-teman? Oknum utamanya siapa sebenarnya? Dan bisa nggak kita mengurangi kerugian? Bisa. Caranya gimana? Mengurangi kerugian salah satunya, teman-teman. Kurangi trading. Kurangi tradingmu. Jangan terlalu sering-sering trade. Oke? Mengurangi kerugian, mengepres resiko, yaitu tadi, hitung risknya. Jadi nggak melulu karena metode entry-nya. Ya, kerugian ini timbul nggak melulu karena metode entry-nya. Kadang-kadang trader juga nggak menghitung risk dengan baik. Oke, mereka mungkin merasa metode saat ini kurang memadai atau kurang konsisten, tidak konsisten. Nah, kata konsisten ini teman-teman bisa perhatikan ya, konsisten ini berarti dia punya subjek. Karena konsisten ini kan sifat, ya. Nah, siapa yang konsisten dan tidak konsisten? Ya ini tradernya, tradernya teman-teman, pelakunya, bukan metodenya. Ya, betul, betul sekali. Karena memang mengurangi trading itu efeknya cukup besar juga teman-teman ke akun Anda, ke modal Anda. Ya, jadi ini sebenarnya alasan terbesar kenapa banyak trader merubah pola tradingnya. Sebentar ini saya capture dulu ya buat oleh-oleh. Jadi berarti bukan melulu si trader, sorry, metodemu teman-teman, metode kita teman-teman. Tapi pada kitanya ini, lebih pada kitanya sendiri. Malam Mas Romat, iya Mas Andris. Belajar mobil matic dan manual outputnya beda. Nah, kita kan harus menyesuaikan diri.
Metode baru, metode lama, manual, matic, that's metode. Oke. Nah, jadi yang kita tekan di sini adalah lebih ke si subjektivitasnya kita sebagai people, sebagai orang yang melakukan trading. Sebentar teman-teman, saya minum dulu, tenggorokannya gatel. Nah, balik lagi teman-teman ya, balik lagi ke sini. Coba teman-teman jangan selalu menyalahkan sebuah hal yang dari luar yang masuk ke dalam. Ya, jangan selalu menyalahkan sebuah hal yang keluar masuk ke dalam. Tapi orang yang ada di dalam ini bisa nggak sih mencegah hal-hal yang buruk itu masuk? Bisa nggak sih Anda nggak membukakan pintu untuk hal-hal yang buruk yang masuk ke diri Anda? Ya, balik lagi kata-kata saya, Anda tidak membukakan pintu. Jadi di awal memang Anda nggak mengizinkan hal itu. Oke, that's why kenapa saya nggak suka ya sama teman-teman yang share profit layer satu, teman-teman. Saya minta tolong ke teman-teman. Kalau Anda share profit yang layer-layer banyak, saya minta tolong Anda kasihan dong sama teman-teman yang lagi belajar. Mereka pasti pengen. Mereka akan coba cara itu, ya. Dan kemungkinan besar mereka coba cara itu boncos. Kemungkinan besar. Karena mereka belum punya ilmunya, mereka belum tahu caranya sebenarnya gimana. Jadi saya harap teman-teman yang share seperti itu, tolong Anda kasihan juga sama teman-teman yang lagi belajar ini. Jangan, jangan dirangsang untuk melakukan tindakan yang uncontrol. Jadi nggak ada alasannya. Saya selalu punya alasan untuk menolak hal itu. Ya, biru-biru berhasil profit. Ngapain teman-teman share seperti itu? Apa tujuannya? Mau pamer, mau flexing, ya. Nah, ini yang bikin orang nanti jadi berubah, gampang berubah. Oh, si dia biru-birunya banyak, puluhan ribu, ribuan dolar. Ternyata akun sen. Ya kan repot juga teman-teman di situ. Oke. Nah, jadi saya mohon untuk Anda yang di sini, yang teman-teman peduli terhadap teman-teman pemula yang lain ya teman-teman. Karena kan kita pengen sharing, kita pengen berkembang bareng kan intinya di situ. Kita nggak saingan, ya. Saya dengan 30 orang lain di sini, kita nggak saingan teman-teman. Kita kalau bisa kolaborasi, ayo gimana caranya kita maju ke depan, lebih baik, lebih hebat, lebih luar biasa kan gitu. Saya nggak saingan, saya nggak saingan sama Pak Slamet, saya nggak saingan dengan Om Deddy, saya nggak saingan sama Mas Jo, saya nggak ada saingan dengan siapapun ada di sini. Kita di sini bangun bareng-bareng, bangun bareng-bareng musuh kita satu teman-teman, market. Ya, jadi saya mau coba ciptakan habit yang lebih baik. Oke, jadi sorry kalau agak sering negur orang-orang yang share-share profit. Ya, karena trader ini yang masih baru, dia gampang banget. Dia gampang banget teman-teman. Saya punya ya teman-teman, salah satu orang yang ikut private dengan saya, beliau ada di Semarang teman-teman. Beliau ada di Semarang dan dia punya resto yang cukup besar di Semarang. Resto dia besar banget. Dan untuk makan di sana aja waiting list teman-teman. Untuk orang makan di sana itu waiting list. Oke, sebulan resto tersebut itu
untuk masalah apa namanya, pengeluaran pasti yang harus dia keluarkan tiap bulan itu sekitar 600 sekian juta. Listrik, lalu biaya gaji karyawan, dan lain-lain. Itu sekitar 600 juta, teman-teman, resto tersebut. Nah, Anda tahu, dia pun kemakan, dia punya uang banyak, dia juga orang pinter, itu pun kemakan dengan fleksinya orang-orang di media sosial. Dia tanya ke saya, bro, apa iya trading itu bikin kaya, bikin kaya, teman-teman. Bayangin, pertanyaannya orang yang punya sebuah company, perusahaan restoran, yang sebulan aja bottom pengeluarannya itu sekitar 600 juta. Dia bertanya itu. Berarti kan sebenarnya dia sudah kaya, teman-teman ya. Tetapi dia masih menanyakan itu. Potentially, karena dia apa? Dia dapat asupan dari luar. Ya, dia dapat gambaran dari luar tentang trading ini. Dia sudah kaya, pengen mungkin lebih kaya lagi. Atau dia, karena dia kaya dari kecil, dia merasa biasa aja. Ya, jadi faktor ini sangat mempengaruhi semua orang. Saat Anda cerita profit, Anda screenshot profit, ya, itu pasti mempengaruhi banyak orang. Lalu, kalau Anda dijapri sama orang, ikut tradingnya itu jawab, jawab aja. Dijawab aja nggak apa-apa. Nanti yang penting teman-teman tahu arahnya dia mau kemana. Ya, biasa. Itu mungkin marketing yang sedang mencari mangsa. Oke, kita kembali lagi ke poin kesekian. Mengapa trader merasa perlu merubah metode trading mereka? Yang pasti si trader itu nggak puas sama hasilnya. Pak, hasil saya cuma segini, Pak. Setiap bulan, Pak. $100, Pak. Saya nggak puas sama hasil saya, Pak. Saya pengen setiap bulan hasil saya palingnya $500. Jadi bisa buat memenuhi kehidupan sehari-hari saya. Nah, misalkan seperti itu, Anda harus tahu juga, Anda itu punya modal berapa. Kalau Anda bisa konsisten sebulan $100, dari modal $200, loh, itu Anda luar biasa. Anda luar biasa. Oke. Kalau Anda dari modal $1.000 menghasilkan $100 tiap bulan, berarti tiap bulan Anda bisa menghasilkan 10%. Anda nggak puas, tinggal besarkan modal Anda. Bukan ganti metode. Ya, bukan ganti metode. Jangan salahkan si metode, teman-teman. Metode ya metode, dia begitu. Tapi jangan dijadikan dia sebagai kambing hitam untuk Anda merubah cara. Ya, sebenarnya Anda harus rubah adalah cara Anda melihat sisi modal dan hasil. $200 setiap bulan menghasilkan $100, sudah 50%, teman-teman. Bisnis apa yang 50% margin per month ya? Ya, usaha apa? Oke. Nah, kedua, perubahan pasar. Kondisi pasar yang berubah-berubah membuat metode yang sebelumnya menjadi efektif, yang sebelumnya efektif jadi kurang optimal. Oke. Mungkin di sini metode yang Anda ketahui atau yang Anda pakai, Anda belum bisa menyerapnya 100%. Karena metode itu ada yang bisa digunakan di market yang trending atau market yang ranging atau dua-duanya bisa. Mungkin di kondisi ini teman-teman kurang memahami metode tersebut. Oke. Nah, price action ini yang saya sering pakai, yang saya sering share mappingnya ke grup ya teman-teman. Memang saya menghindari sideway. Market ranging saya tinggal, saya biarin. Bukan nggak bisa, entry-nya bisa. Bisa entry di ranging. Cuman
saya merasa kurang kurang suka aja dengan market yang ranging. Ya, saya kurang suka dengan market yang ranging. Saya suka trending. Jadi saya punya tujuan dan entry. Nah, ini pun bisa. Ini tujuan, ini entry. Bisa juga mengharapkan naik begini. Cuman karena nggak terbiasa saja ya dengan pola ini, sideway ini saya juga kurang kurang bisa memakainya untuk market yang sideway. Kurang suka memakainya. Karena nggak pernah saya latih di market ranging ya, saya anggap saya nggak bisa. Jadi saya entry hanya market yang trending, teman-teman. Nah, yang ketiga, rekomendasi sesama trader itu yang tadi saya bicarakan, ya, atau sumber informasi lainnya yang dianggap lebih kredibel atau memiliki performa yang lebih baik. Oke, sesama trader, mentor atau sumber informasi lainnya. Teman-teman perlu melihat kondisinya seperti apa dari sini. Biasanya saat orang di share biru plus profit, profit, profit gitu ya teman-teman. Ada yang tergugah, waduh ini enak banget ini. Tapi yang menjadi alasan terbesar bukan profitnya, bukan profitnya teman-teman. Tapi adalah prosesnya mendapatkan profit itu gimana. Setuju? Ya. Jadi kalau ada orang share ke Anda itu hanya hasilnya saja, tanpa dia bicara sebuah proses, saya bilang leave it, leave it. Dia mungkin punya eh, sesuatu yang akan dilakukan terhadap Anda. Oke, that's why saya juga bilang, saya nggak pernah suka sama orang-orang yang share biru, biru, layer-layer, single entry masih oke. Layer-layer saya masih agak kurang suka. Ya, poin keempat teman-teman. Eh, Mas Angga sering di Japri ya. Yang keempat teman-teman. Kenapa rubah metode? Psikologis. Dia sudah punya ketakutan, pernah serakah, stres. Pengen refresh, pengen cari metode baru. Yang mungkin dianggap lebih menguntungkan. Mungkin dianggap lebih menguntungkan. Mungkin ya. Nah itu Anda mesti bisa menghadapi itu teman-teman. Gini teman-teman. Orang ya akan mudah terpengaruh itu di saat emosinya nggak stabil. Atau manusia itu gampang terpengaruh saat emosinya nggak stabil. Saat dia lagi happy banget atau lagi drop banget, itu dia gampang dipengaruhi teman-teman. Contohnya, Anda punya temen cewek yang Anda taksir. Misalkan ini gambaran aja, ya, biar analoginya make sense. Temen cewek yang lagi Anda taksir. Kebetulan dia lagi ribut sama pacarnya. Anda suka sama dia, teman-teman. Dia lagi ribut sama pacarnya, Anda masuk. Anda kasih kompor, ya. Anda kipasin itu sampai apinya makin gede. Lama-lama kecantol kok dia sama Anda. Karena Anda lebih pengertian, karena Anda lebih peduli, ya. Jadi emosinya manusia, sewaktu dia happy sekali atau lagi sedih sekali, itu sangat gampang untuk diinputkan sesuatu hal di alam bawah sadarnya. Ya, jadi kalau membuat keputusan, jangan sewaktu Anda marah. Saat Anda bikin janji,
sama orang atau promise, sumpah, jangan waktu Anda happy, terlalu seneng. Nggak baik teman-teman hasilnya. Jadi waktu trader-trader drop, ada oknum yang masuk, oknum yang masuk. Nah itu pasti akan kena bujuk rayuan si malakama. Anda kena bujuk rayu, Anda apes lagi. Jadi saya minta tolong Anda stabil aja, teman-teman. Stabil aja. Tetap di posisi Anda. Nggak usah terlalu down, nggak usah terlalu happy. Maka itu perlunya stop loss dan risk reward. Risk rewardnya berapa? 1:2 ya sudah 1:2. Anda profit nggak begitu happy. Iyalah cuma 2%. Anda drop juga nggak begitu happy. Kena SL juga nggak begitu sedih. Karena apa? Ya sudah. Yang hilangkan 1%. Bikin psikologis Anda itu stabil. Ya teman-teman. Itu saran dari saya. Kadang banyak yang menggunakan bahasa teknikal bikin kendala pemula belajar. Itu setuju sih Om. Dan ya efeknya ini sangat malam Om Angga. Iya Pak Slamet. Kalau bisa sih dibikin kayak robot. Itu lebih baik. Bahasa teknikal, ya teman-teman sekarang kan price action, supply demand itu mulai lebih mutakhir orang sebut sebagai smart money, SMC, ICT, inner circle trader. Nah, konsepnya dasarnya kan hal yang sama. Bahasanya aja yang diperbeda-bedakan. Memang ada faktor di situ. Faktor ekonomi pasti ya. Ya teman-teman, selama Anda bisa stabil, itu Anda akan lebih baik. Karena apa? Anda nggak terpengaruh sana sini. Anda nggak gampang terrayu, rayuan nyiblorong. Oke, jadi coba deh teman-teman cek metode apa yang Anda pakai sekarang dan hasilnya bagaimana. Kalau lagi SL beruntun memang kadang-kadang ada masanya SL beruntun. Saya dari 2021, satu bulan yang saya hindari November, teman-teman. Ya, November tahun lalu 2023, saya nggak banyak entry. Saya menghindari untuk entry. Ternyata mulai tahun lalu banyak plan saya yang berjalan. Nanti November tahun ini saya akan coba trade normal lagi. Ya jadi perlu Anda forward tes yang depan. Betul, ekonomi itu paling penting. Consecutive loss itu juga penting karena bikin tekor ya Om. Nah, saat ada yang bertanya siapa sih yang paling sering berubah metode? Ya, trader pemula teman-teman. Karena gini, karena gini ya. eh Coba teman-teman respon ya. Ada nggak sih orang yang sudah sepuh, umurnya sudah tua, tapi dia nggak dewasa teman-teman. Tapi ada orang yang lebih muda, tapi cara pikirnya dewasa. Ada nggak teman-teman? Ada ya, banyak ya. Oke, kita analogikan ya teman-teman. Ada yang sudah berumur, tapi tidak dewasa. Ada yang masih muda, tapi dewasa pemikirannya. Ini semua berasal atau bersumber dari latar belakang yang berbeda. Oke, kancaku akeh. Ada ya teman-teman. Nah, ini sama juga di trading. Ini sama juga di dunia trading, teman-teman. Kenapa saya bilang sama? Lama trading belum tentu orang itu
dewasa di market. Oke. Tapi ada orang yang baru trading, tapi sudah bener tradingnya. Oke. Bisa dimengerti ya teman-teman? Maksud saya ini ya. Ada orang yang berumur tapi dia tuh gak dewasa. Ada yang masih muda tapi sudah dewasa. Cara pemikiran bukan umur. Umur bukan patokan teman-teman. Lama trading belum tentu orang itu dewasa di market. Ada orang yang baru trading tadi sudah benar tradingnya. Ya, karena apa? Latar belakang teman-teman. Dan di sini nah, baru trading tapi sudah benar tradingnya. Ini mindset, cara pikir. Cara pikir itu apa? Apa yang ada di kepalanya teman-teman. Mas Dedi. Ya, jadi teman-teman kudu mengerti, kudu paham ini. Anda harus mengerti, harus memahami ini. Bahwa nggak semua orang yang sudah tua itu dewasa. Dan Anda juga harus tahu bahwa orang yang sudah lama di market belum tentu dia dewasa juga di market. Bisa saja dia malah troublemaker. Oke, troublemaker. Ini harus Anda tahu. Sangat disiplin sama aturan, maka tradingnya apa akan jadi benar. Gini Pak, waktu kita bicara tentang aturan, ya, waktu kita bicara tentang aturan, ada nggak sih Pak aturan pasti dalam trading? Ada nggak sih kurikulum pasti ya di dunia ini yang menjadikan kurikulum gampangnya begini. Sekolah itu ya 9 tahun. SD, SMP, wajib. Sekolah itu ya 12 tahun. SD, SMP, SMA, wajib. Kan kita nggak ada di dunia trading kan nggak ada seperti itu, teman. Ya, tapi kita, betul, setuju. Tapi kita, yang membuat plan itu adalah kita sendiri. Nah, maksud saya adalah sebenarnya Anda mau buy atau sell dimanapun, oke teman-teman, ada yang bisa memastikan Anda salah, Pak Selamat. Anda mau buy atau sell dimanapun, bisa ada yang memastikan Anda salah. Gampangnya gold seperti ini, teman-teman. Ya, saya mau buy di sini, tunggu pullback. Itu aturan saya, teman-teman. Tapi ada mungkin teman-teman yang lain yang buy di sini. Menurut saya nggak benar. Oh enggak, teman-teman. Buy, sell everywhere itu nggak ada salahnya. Tetapi yang salah adalah apa, teman-teman? Di buy ya, Pak. Aturan yang buat sendiri asal MM-nya benar. Nah ini teman-teman. Ya, buy, sell itu tidak pernah salah. Ya teman-teman. Yang biasanya sering menjadi salah adalah tidak di manage posisi Anda. Nah, ini teman-teman. Ya, emang kalau saya kasih plan, market harus sesuai plan saya.
Lah apa saya dewo Tuhan? Kan enggak teman-teman. Ya, apa saya dewo? Enggak teman-teman. Saya cuma punya di mana saya harus masuk, di mana saya harus keluar. That's it. Ya, itu yang saya punya. Oke teman-teman. Tapi saya juga nggak tahu pastinya market itu akan kemana. Tapi yang saya tahu adalah saya harus entry di mana saya ngerti. Antisipasinya di berapa saya ngerti. Nah, itu yang harus kita pegang teman-teman. Ya, jadi mau buy mau sell itu teman-teman nggak ada yang salah. Yang salah itu kalau Anda sudah entry, nggak Anda manage posisi Anda. Itu kesalahan Anda. Seperti Anda percaya sama orang, hoi, Mas, Mbak, Pak D, Om, Tante, ini ada bisnis, kelola, ini modalnya, jalankan. Ya, salah nggak ada yang Anda lakukan? Enggak. Tapi yang salah adalah apa? Saat sudah Anda pasrahkan ke orang dan Anda nggak manage. Itu yang salah. Anda sudah lakukan itu, tapi Anda nggak manage. Itu kesalahan yang utama. Bukan buy dan sell ya. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Kembali lagi ke tadi, banyak orang dewasa, banyak orang yang sudah tua, tapi tidak dewasa. Banyak orang yang masih muda, tapi sudah lebih dewasa. Itu ke mindset, ya. Mindsetnya seperti apa? Pengen cepet, pengen cepet profit, pengen cepet kaya, padahal dia sudah kaya. Pengen cepet dapat cuan, tapi pegang market aja baru saja. Belajar MetaTrader dan TradingView aja baru 2 minggu. Misal seperti itu. Jadi kita mesti mengerti, teman-teman. Ya, oke. Dari sini kita next. Kapan trader melakukan perubahan metode? Faktor utamanya saat mengalami kerugian yang besar. Ya, saat belajar hal baru. Ada orang bikin video entry di pucuk, buy di bawah, sell di ujung atas. Profitnya tumpah-tumpah. Hal itu memaksa Anda untuk Anda belajar metode yang dia share. Ya, ini waktunya Anda merasa tergugah. Wah, saya harus berubah. Padahal yang Anda tahu, yang Anda lihat adalah hasilnya saja. Prosesnya Anda nggak tahu. Lalu kapan saat pasar berubah? Saat ada pasar berubah signifikan. Entah volatilitasnya lagi tinggi, trennya baru, atau ada perubahan ekonomi yang di tingkat global, teman-teman. Itu yang lebih harus teman-teman pahami dan mengerti. Ya, nah, lalu yang keempat, kapan biasa dia merubah metode? Dalam sebuah kurun waktu tertentu, teman-teman ya. Kalau ini sudah profesional, beberapa trader mengevaluasi performa mereka secara berkala dan membuat perubahan dalam kurun waktu yang mereka tentukan sendiri. Dalam 1 tahun metode ini gak work, ya dia harus ganti metode yang lain. Misalkan dia memang sudah profesional dan kondisinya profesionalismenya itu nggak ditinggalkan. Dia tetap profesional karena dia tetap dan sudah mengikuti SOP-SOP yang berjalan. Cuman hasilnya nggak maksimal. Dan itu nggak cuman seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, teman-teman. Mereka biasanya merubah setelah kurun waktunya lebih ke year. Itu yang mereka rubah. Jadi ada saatnya sendiri-sendiri mereka merubah metode.
Dan saya minta jangan Anda baru belajar seminggu, 2 minggu, kena SL, pindah kena SL, pindah kena SL, pindah Loh, semua metode itu bakalan kena SL, teman-teman. Cuman Anda lihat win rate-nya berapa, risk reward-nya berapa, itu. Jadi jangan hanya kena SL lalu pindah. Ya, 2008 saya melakukan hal yang sama. Setiap kena SL saya pindah, teman. Setiap kena SL berarti ini nggak work. Setiap kena SL, wah ini nggak benar berarti. Saya mencari yang 100% dulu. Pasti pernah kan ya, mencari yang 100%. Bagaimana cara mengetahui win rate dari 10 kali trade Pak Slamet ke belakang? Gampangnya contohnya 10 kali trade ke belakang. Ya, lebih lebih jelasnya begitu. 10 kali trade Bapak ke belakang, Bapak berapa kali TP, berapa kali SL, itu bisa dievaluasi. 4 kali SL, 6 kali TP misalkan. Berarti yang terjadi Bapak punya win rate 60%. 10 kali transaksi sudah bisa dievaluasi. Tapi jangan 10 kali transaksi itu dalam sehari. Ya Pak, jangan dalam sehari. Karena bisa aja Anda klik, 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 entry 10 kali ngawur. Jangan, itu nggak bisa. Tapi benar-benar real entry yang ada targetnya, ada cara entry-nya, ada risk-nya, ada reward-nya, plan-nya jelas. Ya teman-teman. Tergantung orangnya masing-masing Pak. Ada cara sendiri-sendiri untuk orang trade. Ada scalper, day trader, swing, position. Bapak harus pilih itu dulu. Ya, setelah itu dapat baru kita mulai metodenya, bagaimana, konsepnya seperti apa, risk rewardnya berapa. Berarti untuk day trader mencari 10 kali entry bisa 10 hari kan Pak? 10 hari transaksi. Setiap hari kan satu berarti. Entry hari ini keluar hari ini. 10 kali, 10 hari ke belakang dari kondisi tersebut. Backtest sama jurnal itu lebih penting mana? Lebih penting jurnal buat saya. Ya, lebih penting jurnal. Kadang-kadang backtest itu bikin Anda ruwet juga teman-teman. Backtest itu bikin Anda ruwet. Kenapa? Teman-teman harus ekstra. Ya, Anda harus ekstra. Backtest ke belakang nih, lihat ke belakang. Diputar ulang misalkan. Ini time frame-nya berapa? 4 jam. Dari 4 jam kita pindah ke A1 misalkan. Nah, oke. Di sini ada. Ini ada break. Oke. Oh, ini koreksi. Mana panah saya teman-teman? Ini dia. Sudah ada koreksi. Ya, breaknya apa? Saya cek lagi. False break. Ya, kalau false break entry saya di mana? 786 atau 70% misalkan seperti itu. Oke, ini entry di sini kita. Pembelian di sini. Ya, ini SL, ini TP-nya 1:2. Ini teman-teman. Hit TP. Nah, misalkan begitu. Hit TP. Nah, ini nggak ada emosi. Ya teman-teman. Oke. Ini nggak ada emosi ya teman-teman di sini. Karena apa? Benar nggak waktu Anda masuk, harga masuk ke sini ini, benar-benar Anda entry? Takut nggak?
Worry nggak? Ya, dia ukur belum? Nah, ini teman-teman. Ini ya Mangga. Jadi kalau back test itu kita no emosi. Tapi kalau kita forward test dan journaling, kita pasti harus melibatkan emosi. Karena apa? Kita harus entry. Ya, kita harus benar-benar entry. Nah, ini catatan saya nih. Oke. Jika Anda bikin plan saja tanpa entry atau gampangnya Anda backtest saja, ya teman-teman. Ini permasalahannya. Psikologis Anda nggak terbentuk. Ya, yang kedua, ini tidak tahu rasanya market itu kayak gimana, rasa coklat, stroberi atau apa. Nah kan, betul ya Mas Romat, ada takutnya ya. Intuisi Anda nggak berkembang teman-teman. Kalau Anda hanya backtest saja, intuisi, intuisi itu feeling tapi grade-nya lebih A1. Gimana sih bahasanya? Ya, oke. Mengatasi SL dan TP. Nah, ini Anda punya nggak ini kemampuan ke sini teman-teman? Ini tulisan ini sebenarnya nggak saya siapin buat webinar ini sih. Ini untuk bahas kelas ini teman-teman. Nggak apa-apa tapi saya share di sini. Ya, kebetulan tadi ada pertanyaan seperti itu. Mengatasi SL dan TP. Ada orang yang hampir kena SL, posisinya udah di close duluan. Ya, ada yang hampir kena TP karena dia nggak sabar, posisinya juga di close duluan. Karena dia nggak sabar, dia nggak yakin. Ya teman-teman, dia nggak sabar, dia nggak yakin. Itu jadi problem. Kalau Anda hanya backtest, ini nggak jadi pengetahuan Anda. Ya, tidak akan menjadi sebuah pengetahuan. Hanya jadi angin lalu saja jika Anda backtest. Setuju ya teman-teman? Boleh, boleh, boleh Pak. Backtest boleh. Tapi jangan jadikan backtest itu sebagai alat untuk membangun tradingnya teman-teman. Backtest itu sebagai alat untuk mencari alasan apakah metode ini layak untuk Anda gunakan atau tidak. Ya, tapi kalau Anda mau membangun, ya jurnal. Jurnal dengan trade yang real. Jurnal dengan trade yang real. Ya, Om VIP. Oke. Jadi jangan sepelekan jurnal dan entry. Ya, teman-teman. Saya selalu kasih gambaran entry saya di mana. Jadi kalau ada orang yang masih menanyakan, kayak kemarin ada yang tanya, spill setup entry-nya STA dong loh. Saya kan sudah kasih gambaran terus. Semua setup buat entry. Ya, iya betul. Capek nanti teman-teman. Nomor 5 masih mengikuti terus kurang jeli. Nah, kurang jeli terhadap entry dan exit. Karena apa? Anda backtest. Backtest itu yaitu tadi psikologis Anda nggak kena sentil. Ya teman-teman. Nggak kena sentil. Kalau di entry kan plan tersebut kena SL tidak terasa. Ya itu nggak ada rasanya teman-teman. Hambar. Ya teman-teman. Tradingnya Anda hambar. Padahal trading itu salah satu orang suka trading itu mereka cari adrenalin. Betul apa betul? Ya. Jadi saya minta tolong jangan hanya backtest, forward test, entry kan.
Ya rasakan market itu seperti apa. Market itu bikin kamu ngeluh, bikin kamu depresi atau apa, rasakan teman-teman. Ya, Anda harus merasakan. Jadi memang kalau saya sendiri ngajar ya orang yang belum pernah trade itu memang agak susah. Karena dia nggak ngerti rasanya. Dicapi-capi oleh market. Dedel duel karena market dia belum pernah ngerasain. Ya, jadi dedel duel oleh market itu hal yang perlu juga sih teman-teman. Jantungnya biar kuat. Nah, jadi waktu Anda bicara tentang backtest, jurnal, bukan backtest nggak boleh dilakukan, lakukan aja teman-teman. Tapi untuk sebagai alasan bahwa metode ini bisa Anda lakukan. Tapi jurnal akan jadi lebih penting. Ya, jurnal yang dientrikan itu akan terkait dengan emosi Anda, psikologis Anda. Bagaimana rasanya Anda kehilangan uang. Itu benar-benar Anda rasain teman-teman. Bagaimana proses menuju sebuah taking profit. Itu akan Anda rasain. Misalkan kayak gini. Ya, oke. Nah, ini ada entry lah. Gampangnya seperti itu. Ini dari tadi kan nggak naik-naik teman-teman ya. Nah ini kan Anda harus punya rasanya seperti apa. Ini market gonjang-ganjing nggak karuan, naik turun nggak jelas. Ini Anda harus punya rasanya. Saat Anda punya rasanya, itu akan lagi lebih kena ke pikiran bawah sadarnya teman-teman. Ya, jadi saya lebih saran untuk Anda journaling daripada sekedar backtest saja. Kayak semut ya, Om. Tapi kan ini memang peluang. Masuk gol terus. Ya kan? Nah, bagaimana proses perubahan metode trading yang baik terjadi? Ya teman-teman. Evaluasi metodenya dulu. Anda evaluasi metode yang lama Anda pakai. Seperti apa? Kelemahannya gimana? Kekuatannya di mana? Kalau bisa jangan ditinggalkan 100%. Mix and match, teman-teman. Mix and match. Oke, ya. Lalu saat mereset metode baru, Anda harus sesuaikan juga metode baru itu sama dengan kondisi pasar atau tidak. Atau metode baru itu malah justru membuat Anda punya pandangan yang jauh berbeda. Backtesting. Nah, ya. Tujuannya buat apa, teman-teman? Menguji metode baru dengan data historis untuk melihat potensi keuntungannya. Masuk nggak ada potensi nggak metodenya ini? Ya, oke teman-teman. Tadi ada yang bertanya ya masalah backtesting ya. Bukan nggak penting, tapi bisa dipakai. Tapi bukan untuk membangun, tapi lebih ke melihat potensial keuntungannya gimana sih dari pola yang Anda gunakan. Sudah terjawab ya, Om ya, Om atau Om Ishak atau Mas Ishak. Nah, implementasi yang bertahap. Yang baru itu tadi Anda terapkan bertahap. Lakukan dengan akun demo dulu. Karena bertahap, Anda mulai dari demo dulu. Sudah mulai lebih yakin, pindah, send. Sangat yakin, pindah standar. Ya teman-teman ya. Karena entry itu pun penting. Why? Entry itu penting. Karena saat Anda nggak entry ya Anda akan di situ terus. Anda akan di situ terus teman-teman. Monitoring dan penyesuaian juga penting. Ya, performanya seperti apa? Dari mana? Jurnal lagi teman-teman. Berkali-kali saya bilang bahwa sebenarnya salah satu saya bikin channel ini kan, ini juga bikin jurnalnya atas saya sendiri juga teman-teman. Ya, jurnal saya sendiri juga. Saya tahu di mana saya akan masuk, harapannya price akan seperti apa. Saya punya gambarannya semua.
ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman coba bikin jurnal, tapi kalau bisa jurnalnya yang benar-benar Anda bisa evaluasi dengan jelas. Ya, jurnalnya jelas jadi bisa Anda lihat chartnya di mana. Karena trading view kan bisa, teman-teman. Jadi tadi Pak Slamet kalau tanya, apa yang bisa buat backtest? Ya salah satunya ini trading view. Trading view ini bisa Anda buat backtest, teman-teman. Ya, ini misalkan salin tautan. Ya, saya salin. Saya taruh di eh, sini. Oke. Nah, ini juga bisa Anda ambil seperti ini. Anda punya chartnya. Anda bisa bahas. Ya, teman-teman. Before, afternya gimana nanti kita bisa lihat lagi. Oke. Bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Dan konsistensi itu penting. Kalau Anda bisa nggak meninggalkan metode Anda yang Anda sudah percayai dan Anda pegang secara berkala, ya, Anda bisa pakai terus sebenarnya. Anda bisa menguasai metode yang lebih dalam, Anda lebih paham, Anda ngerti plus minusnya metode itu. Jadi minusnya bisa Anda tinggalin, plusnya Anda keep. Ya. Nah, untuk trader yang lebih konsisten menerapkan satu metode, dia biasanya lebih stabil. Dan apa yang dia kerjakan sangat bisa dievaluasi. Karena SOP-nya jelas. Betul, Om Angga. Ya. Nah, saat kita konsisten, kita juga bisa jadi kontrol emosi diri kita. Saya yakin kok, banyak trader yang pasti masih emosinya ke bawah. Kena SL pukul lagi. Ya, kena SL pukul lagi. Lipat kalau perlu. Itu jadi nggak konsisten, teman-teman. Itu bisa bikin Anda ya kacau nanti. Trading Anda kacau. Karena resikonya tadi jadi dari satu, kedua, keempat, ke-8 sama dengan martingale sebenarnya. Oke, jadi cukup penting untuk punya metode yang konsisten. Ada resikonya juga berganti-ganti metode. Ya, nggak cepat menguasai. Oke, hasilnya nggak cepat kelihatan karena apa? Anda berubah terus. Hari ini jual nasi rames, besok jual nasi gudeg. Jadi jualan nasi gudeg, besok jualan ayam bakar. Jadi saat Anda jualan nasi rames nggak akan kelihatan hasilnya. Karena Anda ganti terus. Dan orang-orang nggak notice bahwa, oh ternyata Anda itu jualan nasi rames. Dan rasanya oke, harga oke. Porsi jumbo, mungkin begitu. Selalu ada relate-nya dengan kehidupan normal. Hasil trading menjadi tidak konsisten dan sulit dievaluasi. Karena yang digunakan terus berubah. Ya, pagi Anda scalpingan. Siang dikit Anda entry dengan indikator. Malam Anda pakai SMG. Nah, berubah-berubah terus. Nanti nggak bisa dievaluasi dengan jelas. Karena alasan entry-nya pasti berbeda. Ya, alasan entry-nya pasti berbeda. Pengaruh emosionalnya apa? Bingung. Ini saya mau pakai yang mana? Ya, karena ketakutan, kebingungan sudah ada dulu di depan matanya dia. Dan nggak pasti karena metode A bilang buy, metode B bilang sell, metode yang lain bilang wait and see. Jadi ya Anda nggak berani entry, teman-teman. Oke, kalau bisa satu dipegang, ditekuni. Itu akan lebih powerful untuk Anda sebagai trader. Lebih powerful ya, teman-teman. Sekali lagi lebih powerful.
Karena Anda benar-benar kenal, benar-benar mengerti. Kalau Anda pengusaha pun Anda pasti tahu bahwa Anda punya karyawan yang sudah lama itu akan lebih baik. Ya, karena sudah tahu cara kerja Anda, ngerti habitnya Anda, dan karyawan yang sudah lama itu, Anda benar-benar tahu backgroundnya, sifatnya, moodnya gimana, naik turun enggak, cara memperlakukannya dia Anda sudah tahu. Ya, kondisinya seperti itu, hampir relate. Nah, jadi apa yang saya sampaikan tadi kan dasarnya dari si Bruce Lee ya teman-teman. Menurut dia, lebih baik menguasai satu metode yang mendalam daripada menguasai banyak metode tapi nggak mendalam. Oke. Sering margin call om. Itu tergantung RR-nya itu. Tergantung resikonya. Kalau full margin ya nggak ngerti deh. Nah, jadi kesimpulannya memang lebih baik satu metode Anda pelajari mendalam. That's why kenapa orang saat ambil S1 ke S2 ke S3-nya biasanya satu apa ya bahasanya ya? S1, S2, S3-nya itu biasanya satu jurusan. Hukum, notaris, S3-nya nanti magister hukum apa ya. S1-nya dokter, S2-nya spesialis, S3-nya spesialis lebih dalam. Kan nggak mungkin teman-teman. S1-nya hukum, S2-nya ekonomi, S3-nya kedokteran kan nggak nyambung gitu loh teman-teman. Ya, setuju Om Chong Li. Ya, jadi secara logiknya itu pun Anda bisa mengerti. Kenapa pola-pola ini harus Anda perdalam. Balik lagi, kalau saya pribadi teman-teman. Ya ini pola-pola yang saya gunakan ini. Selalu saya punya SOP yang harus saya bisa mengerti. SOP yang saya gunakan apakah ribet? Enggak. Roadmap. Jadi awal mulanya gimana sih? Ya teman-teman. Roadmap. Yang pasti harus saya tahu di awal. Saya kudu ngerti yang namanya tren. After tren saya tahu, ya saya jadi bisa menentukan di mana target. Oke. Setelah tren itu diperjelas dengan apa? Break. Ya. Setelah break, ada yang namanya impulsif dan koreksi. Ya, berarti after break akan koreksi teman-teman. Nah, setelah koreksi itu baru saya cari level entry. Oke. Nah, level-level entry-nya itu bisa berdasarkan apa? Supply demand. Bisa Anda pakai juga Fibonacci. Fibonacci ini sebagai apa? Alat ukur. Apa yang diukur? Koreksi, teman-teman. Ya, yang Anda ukur itu koreksi. Setelah itu ada tren berarti ada break. Break setelah itu berarti kita tahu impulsif dan korektif. Oke, ya. Ini teman-teman kudu ngerti. Fibonacci, alat ukurnya, entry-nya di mana Anda harus ngerti semua.
Karena apa? Anda jadi satu pandangan. Satu entry dan entry yang lainnya Anda jadi satu pandangan. Seperti AUC ini teman-teman. Kenapa entry? Ya, makanya kan begitu. Nah, di sini. View saya dari daily sebenarnya. Ya, ada break. Berarti ini impulsif. Nah, ini market koreksi. Apakah dia akan naik lagi ke atas? Who's no? Kita nggak tahu. Makanya tetap harus saya kasih SL. Karena apa? Saya nggak mau resiko saya terlalu besar. Ya, teman-teman. Saya nggak mau resiko saya terlalu besar. Kalau ini pun salah, resiko saya nggak terlalu besar. Impulsif, korektif. Entry saya di korektif. Ini ada beberapa pilihan demand 1, 2, 3, 4. Saya lihat dulu kondisinya. Market turunnya seperti apa waktu koreksi. Market terlalu kuat turunnya. Ya kita harus jaga-jaga. Harus hati-hati. Kita mesti lihat reaksinya. Ada nggak sih reaksi di sini? Kalau saya cek, ini ada supply yang di break. Ya, seperti ini higher high. Kita entry. Nah, targetnya dia akan ke atas. Ini gambaran dari saya. Jadi kita punya rules yang jelas. Sebentar, saya jawab pertanyaan dulu, teman-teman. Jangan belajar renang sambil minum air, tapi belajar sambil koreksi. Renang sama minum air ya jorok ya Om. Itu air bekas apa ya? Pak, tolong jelasin mengenai kelebihan dan kekurangan bagi trader yang satu fokus mengejar win rate, dua trader yang fokus pada risk reward. Oke, saya copy dulu. Saya sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, trader yang fokus mengejar win rate dan trader yang mau fokus pada risk reward. Teman-teman kudu ngerti kondisinya di sini. Win rate. Ya, orang ngejar win rate itu bisa yang dia lakukan ABC, teman-teman. Asal biru close. Ya, saat dia ABC atau asal biru close, dari 20 kali entry, bisa 20 kalinya itu dia benar semua. Oke, karena dia asal biru close. Ya, teman-teman. Win rate-nya berapa? 100%. Oke, tapi dia nggak punya yang namanya risk management. Ya, teman-teman. Dia nggak punya risk management. Satu kali salah, habis. Nah, oke. Ada orang yang scalping yang seperti ini. Saya scalper, ya. Asal biru dia close. 20 kali entry benar semua, teman-teman. Win rate-nya berapa? 100%. Tapi dia nggak punya risk management. Satu kali, satu kali salah habis. Karena apa? Ditahan posisinya. Ada teman-teman yang pernah mengalami kondisi ini? Anda 20 kali entry benar semua. Win rate-nya bagus. Iya, saya percaya. Win rate-nya bagus. Tapi sekali salah habis. Karena apa? Ditahan. Ya, dua jelek.
Pasti ada dong teman-teman yang dulu seperti ini. Siap Om. Saya scalper tapi ada batas risiko di saat floating minus auto CL. Nah ini oke. Ini oke. Ya, nah di sini teman-teman. Kalau Anda memang ABC tapi punya risk jelas. Berapa? 2%. Nah, ini ya teman-teman tolong diperhatikan. Risiko Anda 2%. Tapi tiap kali entry asal biru close. Nah, apakah hasil per trade Anda sesuai resiko? Nah, ini jadi pertanyaan teman-teman. Bisa dimaksud ya, apa yang saya sampaikan ya ini ya. Bisa dimengerti teman-teman yang saya maksud ini? Ya. Nah, apakah hasil trade Anda sesuai resiko? Dalam arti apa? Misalkan Anda ABC ya dengan modal berapa? 1000 US dollar. ABC itu profit ya dikit-dikit lah 5 US dollar diambil. Oke. Padahal risk Anda 2%. Risk 2% itu sama dengan 10 US dollar. Nah, ini risk rewardnya nggak jalan, teman-teman. Ini risk rewardnya nggak jalan. Oke. Risk rewardnya nggak jalan. Kalau Anda fokus di area ini. Tapi kalau Anda fokus ke risk reward, ya nggak akan seperti ini, teman-teman. Kondisinya. Fokus Anda berbeda. Karena benar-benar Anda menjaga perputaran modal. Ya karena apa? RR-nya stabil dan baik. Baik itu setidaknya berapa? 1:2 sudah baik. Ya, karena jika hilang, ya satu. Jika dapat, ya dua, teman-teman. Jadi win rate 50% ini sudah oke. Anda sudah profit. Ya, teman-teman. Ini yang saya tekankan. Oke. Jadi sebenarnya resiko itu memang harus diketahui di awal nilainya berapa. Karena saat Anda mengetahui resiko itu di awal, nilainya berapa, Anda jadi nggak gampang goyang. Teman-teman nggak jadi nggak gampang cemas. Ya, Anda jadi nggak gampang cemas. Dan Anda nggak cepat-cepat keluar. Karena apa? Ya karena Anda ngerti kondisi market seperti apa. Dan polanya Anda memang seperti itu. Oke. Siapa tadi yang bertanya ya teman-teman ya ini ya? Eh, Panglima Sambul, apakah cukup menjawab Pak? Cukup menjawab apa yang saya sampaikan? Bisa dimengerti perbedaannya, teman-teman yang lain juga mengerti mungkin ya. Jelas ya? Cukup ya? Oke. Jadi akan menjadi cukup jelas dari apa? Dari Anda fokusnya yang mana? Fokus ke untungannya atau fokus ke risikonya? Oke. Nah, semakin kecil RR-nya, semakin win rate-nya semakin besar. Setuju, setuju. Ini setuju.
Ini betul. Semakin kecil LR-nya, maka win rate makin besar. Gitu juga sebaliknya. Lebih nyaman mana kan setiap trader berbeda-beda. Itu tergantung Bapak. Tergantung Bapak selamat sendiri. Mana yang lebih nyaman buat Bapak. Karena yang buat nyaman Bapak belum tentu bisa saya pakai. Yang nyaman buat saya belum tentu Bapak bisa pakai. Kira-kira jika Anda punya RR, loh kok panjang sekali ya ini ya. Sama aja panjang sekali ini Mas Yan. Kenapa begini nggak ngerti deh saya. Ya inilah gampangannya. Oke, ini saya kasih warna biru. Ini saya kasih warna biru. Nah, ada orang yang kalau entry di sini ya nahan sampai 1 banding 2 itu nggak kuat teman-teman. Nahan sampai 1 banding 2 dia nggak kuat. Dia kuatnya hanya 1 banding 1. Karena mungkin buat dia saya punya trade jika open harus saya tunggu Pak. Ada orang yang seperti itu. Nah, jadi 1 banding 1 aja cukup buat saya. Ini saya nggak bisa kayak gini teman-teman. Kalau saya tetap 1 banding 2 ya saya biarin. Paling nanti geser sih yang namanya SL plus SL tadi di sini saya geser. Nah, jadi itu harus melalui prosesnya masing-masing Pak. Prosesnya masing-masing. Oke, mungkin sedikit menjawab ya Pak ya. Siap, Om Chongli scalper tapi floating minus auto cut loss siap. Oke, dua-duanya jelek betul. Ya, mentalnya berbeda-beda. Ya teman-teman, mentalnya sangat berbeda-beda. Eh, Bahal ada pertanyaan yang kemarin ya teman-teman. Technical terkait konfirmasi entry. Ini nanti kalau konfirmasi entry terlalu lama, mungkin di next webinar ya teman-teman. Kita bahas konfirmasi acceptable stop. Ini malah masukan dari Om Andris. Oke, setup lagi SOP trading ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Metode analisa yang bisa long term itu bagaimana? Yang bisa long term itu bagaimana? Saya mungkin sudah pernah bilang bahwa trading itu bukan sprint, teman-teman. Trading itu tadi bukan sprint, oke? Tapi trading itu adalah maraton. Saat Anda maraton, berarti teman-teman harus bisa atur apa yang namanya energi. Energi apa? Modal. Nah, jadi untuk teman-teman bisa lifetime, bisa panjang. Jangkrik itu yang tadi maksudnya lompat-lompat itu loh Pak Andrew. Metode jangkrik itu yang lompat-lompat itu tadi. Jadi jangan dilakukan. Ya, trading itu bukan sprint tapi maraton. Saat kita trading atau kita lari ini, yang maraton kita harus ngatur dari energi dan modalnya kita, teman. Jadi kalau saran saya, jadi kalau saran saya lebih lebih suka untuk yang pertama jarang entry.
Jarang entry berarti mewajibkan saya bikin plan di time frame yang besar. Oke, karena apa? Saat saya jarang entry, saya sangat menghindari yang namanya stop loss. Oke, menghindari yang namanya stop loss atau SL yang beruntun. Jadi kuncinya menghindari SL beruntun itu jarang entry, teman-teman. Anda masih punya kesempatan berpikir lagi, ya. Lalu plan di time frame besar. Plan di time frame besar ini membuat saya lebih nyaman, tidak gugup. Saya pernah coba entry M5, teman-teman. Benar-benar pure M5. Saya tarik S1, M15, M5. Ini yang terjadi, saya deg-degan. Memang saya nggak cocok, ya. Lalu biar saya jarang entry atau ngatur modal, pairnya jangan banyak-banyak yang dipantau. Tapi juga jangan gold saja, gold saja, gold saja. Ya teman-teman. Anggap saja 5 pair yang dipantau. Ya, 5 pair yang dipantau. Nah, 5 pair yang dipantau ini nanti teman-teman bisa masuk keluar. Dalam arti tambahkan atau keluarkan pair yang tidak produktif. Melalui apa? Evaluasi pastinya. Ya, teman-teman udah ngerti. Pak, risk by persen bagusnya fokus by persen atau konsisten dari modal. Atau di saat pertambahan balance atau profit. Kini cukup bagus pertanyaannya. Saya jawab dulu. Nah, risk by persen fokusnya konsisten dari modal atau di saat penambahan balance karena profit. Kalau saya tetap dasarnya saya ambil dari modal awal. Saya tetap ambilnya dari modal awal, Pak. Karena apa? Kalau dari modal awal, jadi risk kita bisa selalu sama, nggak variabel. Misalkan modalnya anggap aja 1.000, ya. Berarti risknya tetap 1% misalkan dari 1.000, sama dengan berapa? 10 US dollar, ya. Kalau misalkan kena SL, modal kita kan jadi 990 misalkan teman-teman. Kalau nggak kena slip ya, kalau kena slip modal kita bisa lebih bawah dari 990. Nah, kalau Anda mulai dari sini lagi, berarti 1%-nya ada 9,9 US dollar. Oke teman-teman. Nah ini nanti nggak merecover sih ini. Ini nggak merecover sih ini, Pak. Jadi baiknya melihatnya resiko dari mana? Dari modal awal dan baiknya risk harus selalu sama. Ya, Anda lihatnya dari modal awal aja. Pak Panglima Sambul. Jangkrik, Pak. Punggung bisa rontok betul, Pak, di M5. Dua pair aja kalau XAUSD dengan USD Japanese lah saya keluar jalur cepat masuk ke pedestrian. Ya kalau si Yen ini memang lagi masa pertumbuhan dia. Makannya lagi banyak dia. Makan margin juga banyak, Pak. Jadi hindari aja dulu. Ya teman-teman, konsistensi saat Anda munculkan itu
hasilnya pasti akan lebih baik, ya teman-teman. Hasilnya pasti akan lebih baik. Karena Anda ya konsisten. Konsisten bukan berarti monoton ya. Bukan berarti monoton ya. Siap Pak Jo. Nah, ke depan, hari ini kan berarti kita fokusnya tadi ke mindsetnya kita. Yang nggak berlompat-lompat, entry-nya, ya. Dan kita bahas banyak tentang eh, psikologis yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk trading yang lebih baik. Untuk trading yang lebih konsisten. Next, mungkin kita akan bicara tentang mulai tentang teknik teknik entry, teknik mapping. Karena ini kan sudah ada 214, 2135 ya teman. Kalau setengah jam saja bahas technical itu kayak kok kurang mantep ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Masih ada 34 orang di sini. Oke, thank you teman-teman. Ya, saya sambil menunggu pertanyaan, saya sambil iklan. Kalau ada yang mau ikut kelas, saya persilakan. Kalau nggak ikut kelas dan sepertinya YouTube STA sudah bisa bermanfaat buat Anda pun no problem. Nggak ada paksaan, teman-teman. Nggak ada paksaan Anda harus ikut, ya. Jadi di kelas ini nanti ada 16 kali pertemuan, biayanya 2 juta. Dan saat di batch 25 ini nanti ikut kelas, Anda berhak ngikut batch-batch berikutnya gratis. Jadi Anda cukup satu kali bayar saja untuk selamanya. Nggak perlu terlalu sering-sering, ya. Nggak perlu terlalu sering-sering. Anda bayar. Sekali aja cukup bayarnya. Lalu kalau Anda yang lagi cari broker, teman-teman bisa coba ada namanya Forex IMF ya teman-teman, ini broker lokal, regulasinya Bapepti. Anda coba di sini ada Quick Pro. Quick Pro itu aplikasi buat trade dari Forex IMF yang teman-teman nanti bisa coba. Beberapa reviewnya sudah pernah saya bahas di videonya STA. Ya, oke ya Pak Jo. Quick Pro ya cukup oke ya. Bisa digunakan dengan lebih detail ya. Untuk reaction price action entry apa tetap di marking zone supaya. Oke, saya jawab pertanyaan Mas Andris dulu. Ngomong masih punya waktu. Nah, kalau untuk reaction price action ya, entry-nya tetap di marking zone ya Pak. Supaya struktur risk manajemennya kalau balik ke zone entry, kalau kabur duluan bikin decision baru atau abaikan. Ini kayak kasus gold ini, Om Andris. Mana tadi? Oke. Nah, sebenarnya saya mau cari reaksinya tuh di sini, Om. Tapi reaksinya saya harapkan itu ada jelas di sini kemarin. Cuman karena nggak terlihat jelas di sini, baru ada muncul break itu di level yang ini ya. Break ada di level yang ini. Otomatis tempat entry saya rubah. Tempat saya entry saya rubah. Berarti judulnya bisa saja ini kita sebut sebagai re-entry nanti kalau kita masuk di sini. Cari entry. Karena kita bukan di zone aslinya yang kita pantau. Zone ini sebenarnya sudah saya bahas juga di weekly analysis ya teman-teman. 2380-an ini. SLTP, SL-nya pun sudah saya bahas. Cuman memang saya nggak entry di sini kemarin. Ya. Dan kalau misalnya pun saya entry di sini sebenarnya satu alasan pendukungnya apa? Dari Fibonacci, dari low ke high ini. Level ini sebenarnya masuk ke 50% teman-teman. Area yang cukup baik untuk entry.
Cuman karena saya lebih memilih menunggu reaksi ya sudah. Dan saya ketinggalan pun no problem. Masih ada produk lain, barang lain, atau kesempatan yang lain. Gitu aja sih Om Andris. Jadi lebih baik kalau menunggu reaksi ya siapkan diri Anda bahwa kita bakalan bisa ketinggalan. Kalau ketinggalan ya sudah, no problem. Masih ada kok kesempatan lain. Jangan berkecil hati. Setuju Pak Yo? Quick Pro cukup oke. Jadi teman-teman nanti bisa coba download ya di sini Quick Pro-nya atau di Play Store bisa Quick Pro. Nanti Anda dapat fiturnya analisa teknikalnya di sana pun beserta fundamental. Kalau Anda suka fundamental Anda bisa download aja. Oke teman-teman, thank you 32 orang masih stay ya. Kita ketemu lagi di next webinar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan video di webinar ini akan saya upload mungkin di minggu depan. Thank you semuanya, selamat malam, selamat istirahat dan semoga lancar apa yang Anda kerjakan. Terima kasih Om-omku, terima kasih. Terima kasih, saya izin end meeting ya teman-teman. Thank you, selamat malam, selamat istirahat dan semoga sukses.